Nah, negara kita ini Bang Erik berlandaskan atas Al-Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itu ya, asas negara kita berlandaskan atas asas bertuhan, dan Tuhannya itu esa, tunggal, satu. Tapi Anda punya asas berbeda, yaitu satu kesatuan, persekutuan Tuhan-Tuhan yang ada dalam konsep iman saudara. Tuhan Anda itu bersekutu dari atau awal persekutuan. Enggak pernah. Kalau memang berdasarkan Al-Quran, Anda mengatakan bahwa konsep ketuhanan Anda itu adalah satu kesatuan. Satu kesatuan berarti sama seperti kesebelasan, ya kan ya? Satu kesatuan. Artinya satu kesatuan itu, Bang. Satu kesatuan itu artinya ada beberapa pribadi digabungkan menjadi satu, persekutuan Tuhan. Emangnya Ya Hadi Ya Bashir Ya Tabibi Nabi Allah Khairul Khalqi Jami'an Lahu a'la manasibi wal marati Salatullahi Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan akhir semua. Nah, ini seru nih muslimin ya. Wah, sepanjang video tuh ya, banyak sekali pendeta naik turun. Luar biasa. Dan semuanya ya, para pendeta itu membalikkan badan dengan melambai membawa rasa malu. Semuanya satu persatu naik turun pendeta itu dibuat dipermalukan oleh hakim semua ya. Niatnya para pendeta itu mau menghina Islam. Niatnya mau mengejek ajaran Islam, mengejek Islam. Tapi pada akhirnya ya, mereka sendirilah yang dihinakan, mereka sendirilah yang dinistakan oleh kitab mereka sendiri. Wah, ini seru nih kamu muslimin. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Ya itu dia makanya. Nggak merubah apa-apa juga kalau alilah pun. Ya. Makanya saya katakan tadi, saudara Kristen ini kan Yesus bukan Allah. Nah, saya tawarkan dua pandangan. Allah yang adalah Tuhan umat Islam, dan Allah dalam arti kata umum Tuhan. Yesus bukan Tuhan, tapi dia konsentrasinya karena sensitif kan, karena nama Allah itu kan milik kita. Karena sensitif masalah itu, maka dia terpancing untuk membahas itu, membela sesuatu yang sudah salah gitu. Harusnya tadi dia konsentrasi ke Tuhan aja, jangan ke asal usul kata Allah. Tapi ya, tahulah saudara kita Kristen ini maunya gimana gitu ya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuksirun. Orang-orang kafir adalah pembantu-pembantu setan di dalam menyesatkan umat manusia durhaka kepada Tuhannya, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Siap. Boleh pamit nanya silakan. Menginformasikan. Jadi di teman muslim juga ada juga yang menganggap kata Allah itu ya tadi itu berasal dari al-ilah, sang ilah. Tak silah. Iya. Jadi memang di internal muslim juga ada juga perdebatan. Apakah Allah ini nama atau kontraksi dari al-ilah? Enggak. Tapi mayoritas itu, memang memahaminya itu nama. Enggak sampai 5% yang menganggap al-ilah. Dan kalaupun mereka menganggap al-ilah itu tetap nama, Bang, bukan jabatan atau gelar.
Jadi yang menganggap al-ilah itu pun tetap menganggap itu sebagai nama, Bang, bukan jadi jabatan. Ini Bang Sar. Kok jadi dangdutan ke atas? Iya, Bang, tetap al-ilah itu sebagai nama, Bang. Itu tetap bukan berubah jadi jabatan. Nah, itu dia. Ya, Bang, ya. Nah, kan sang ilah kan artinya. Tetap bukan jabatan. Ya, jadi memang kalau saya pribadi menyimpulkan Allah itu nama, bukan karena kontraksi dari al-ilah. Karena kan di syahadatnya itu nggak bisa diganti jadi saya percaya kepada sang ilah, nggak bisa kan? Atau sang God, harus Allah kan? Makanya saya percaya itu nama, gitu. Walaupun ada elit Islam yang mengatakan itu kontraksi dari al-ilah, saya nggak percaya, karena nggak bisa diganti jadi sang God, the God, nggak bisa, harus Allah. Enggak, dan kalau kita lihat aja, Bang, Kristen seluruh dunia, Bang, nggak ada yang menggunakan kata Allah. Kalau saya ngobrol kan saya debat sama Kristen kafir luar negeri juga kan, yang dari London pun mereka bilang, kalau saya tanya, ini kenapa Kristen Indonesia nyebut Tuhan mereka Allah? Dia bingung lah, Allah kan nama Tuhan yang Muslim. Ya, mereka kan beragama LI, Bang. Aku mau belajar Islam, Bang. Boleh nggak belajar agama Islam? Aku mau mualaf kalau memang masuk di akal. Lanjut, Bang Zuma. Oke. Oh iya, silakan. Oke, pertanyaan saya ya, jin atau setan itu ada enggak beragama Islam? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku Tuhan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku. Jadi jin yang beribadah berarti mereka adalah Muslim, karena beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Muslim berarti Islam. Muslim otomatis Islam. Islam belum tentu Muslim kan kita. Pertanyaan saya cuma. Sabar dulu. Anda kan mau belajar Islam katanya. Berarti kamu harus memiliki adab seperti selayaknya santri. Ya, santri Islam gitu ya. Jadi ketika berbicara jin yang ingkar itu disebut iblis. Begitu juga manusia. Manusia yang beribadah kepada Tuhan itu namanya Muslim. Yang ingkar disebut kafir. Jin yang ingkar disebut iblis, manusia yang ingkar disebut kafir. Iblis dan kafir itu adalah dua makhluk yang satu prinsip dalam kehidupannya. Sedangkan jin dan juga manusia yang taat kepada Allah itu derajatnya sama-sama sebagai Muslim, makhluk yang berserah diri kepada pencipta. Iblis dan kafir itu adalah dua makhluk yang sama-sama juga makhluk yang ingkar kepada Tuhannya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu adalah penolong-penolong setan di dalam mendurhakai Tuhan. Dan mereka, jin, setan dan kafir ini tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Gitu, silakan. Oke. Kalau begitu, kalau sholat di masjid rapat tidak kaki, Bu? Kami dianjurkan, disunahkan kemudian. Kenapa dilarang? Kami disunah itu sembahyang Jumat. Karena alam jin dan alam manusia itu berbeda. Yang dimaksud untuk merapatkan zab dalam sholat itu untuk mengutamakan kekhususan, khusyuk. Agar khusyuk orang beribadah. Seperti itu, saudara. Seharusnya saya boleh bertanya? Enggak, aku mau belajar. Seharusnya kan kita udah bersaudara dengan jin ini, dengan setan ini. Seharusnya kita kasih tempat dong. Kan enggak seperti itu. Anda ditertawakan itu namanya. Ditertawakan Anda kalau seperti itu. Cara berpikirnya di Islam enggak kayak begitu. Ya, jin memiliki dunia lain. Jin memiliki kemudian cara penyembahan yang berbeda dengan umat Islam, dengan manusia. Tidak sama kita. Tetapi jin yang taat kepada Tuhan itu sukanya di tempat-tempat yang suci. Sedangkan iblis yang ingkar kepada Tuhan itu sukanya di tempat-tempat orang-orang kafir. Gitu.
Berbeda kita ya. Jadi jin ini belum tentu setan. Itu yang perlu Anda paham. Begitu juga manusia ini belum tentu kafir. Ya, bahkan kalau dalam konsep agama saudara, malaikat bisa jadi setan. Kan gitu. Oke, ada dua penting nih. Cuma mau saya pelajari tentang poligami. Kan harus adil dan mampu, ya kan? Oke lah, saya mampu dibilang materi kan. Tapi kalau dibilang ya nafsu lah, kan harus berbuat adil nih, mampu juga. Nah, gimana caranya supaya kita bisa melayani istri ini 4-4 khususnya di malam Jumat? Nggak mungkin kita berarti Anda kan? berarti Anda tidak boleh poligami. Loh, kalau Anda saya tidak bisa, mampu, nggak boleh poligami. Mampu apa? Nafsu saya nafsu saya mampu cuma kalau seandainya bisa satu ranjang ya saya mampu cuma. Nah, nggak bisa. Di Islam itu tidak seperti di Kristen. Di Islam itu tidak seperti di Kristen, Bang. Di Islam tidak seperti di Kristen. Kalau di Kristen itu segala sesuatu halal dan dibenarkan. Itu dalilnya dalam kitab saudara. Kalau di Islam tidak. Islam itu memiliki aturan. Ya. Berarti sahaknya tapi dosa ya. Soalnya kan berarti kan tidak adil saya di situ. Kalau Anda berarti mungkin nikahnya sah tapi perbuatannya dosa. Gini. Anda berbicara tentang Islam, tak ajarin. Di Islam itu satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang kemudian menganjurkan untuk satu istri saja. Fawahida. Itu jelas itu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kata Allah, ketika dikatakan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap wanita, maka cukup nikahi seorang saja, satu orang saja. Itu di Islam. Ada nggak perintah di dalam agama Anda cukup satu istri? Ada nggak? Oke, saya jangan oke, saudara, jangan oke. Yang saya tanya, ada nggak perintah satu istri di agamamu? Oh, jelas ada perintahnya. Silakan tunjukkan dalilnya. Dengarkan teman-teman. Kita tunggu dalilnya. Sabar. Kita tunggu dalilnya seperti di dalam Al-Quran. Fawahida, cukup satu. Nah, coba tunjukkan dalilnya kepada kami. Di mana di Bible cukup satu istri? Silakan. Ada dua nanti itu ayat 17 di 17. Silakan Anda tunjukkan dulu dalil Anda dari kitab Anda, baru kita lanjut. Iya, nanti saya jelaskan itu cuma. Enggak, saya butuh sekarang. Saya butuh sekarang dilarang keras menikah lebih dari satu di Kristen, itu di mana dalilnya? Tapi kan Anda poinnya cuma Anda punya Bible baru kayaknya, direvisi tahun 2025 kayaknya. Mana tunjukkan dalilnya? Poinnya kan saya mau belajar Islam. Bukan begitu. Orang mau belajar itu tidak seperti Anda. Dengarkan sama saya. Di dalam kitab saudara 1 Korintus 10 nomor 23, segala sesuatu dibolehkan, tetapi segala sesuatu tidak berguna. Jangan di-mute. Segala sesuatu dibolehkan, tetapi bukan segala sesuatunya membangun. Segala sesuatu dibolehkan di dalam agamamu. Menikah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, sampai 300, 3.000, 4.000, 4 juta dibolehkan. 1 Korintus 10 nomor 23. Kalau Anda mengatakan tidak, tolong tunjukkan kepada saya dalilnya cukup satu istri di Kristen. Saya turun sekarang dan saya hapus komal saya. Kalau ada dalil di kitab saudara untuk jemaat gereja diwajibkan satu istri seperti di Al-Quran. Silakan. Oke, taruhlah benar itu cuma. Aku kan mau serius nih belajar Islam. Ya, kok taruhlah benar? Saya minta dalil. Saya minta dalil dulu. Ada tidak di dalam kitabmu cukup satu istri? Ada nggak? Loh, kok jadi kayak gitu? Kan aku mau belajar Islam. Iya, saya tahu orang Kristen, orang kafir, saya hafal tabiatnya. Saya hafal tabiat kalian, ngerti saya. Kamu itu dengan iblis bersaudara. Saya bukan. Saya tanya sama saudara, pertanyaannya jelas. Ada tidak dalam agama Kristen dalil cukup satu istri? Ada nggak? Cuma. Saya bukan ahli strategi politik. Oh, tapi strategi licik. Anda strategi yang paling licik ku tengok.
Saya sudah mengatakan di dalam Al-Quran saya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Dan jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu istri. Wow, cukup satu istri. Dalil jelas. Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Sekarang tolong tunjukkan dalilnya di dalam Bible cukup satu istri. Yang ada Lukas 18 nomor 29 nomor 30, berlipat ganda boleh. Boleh poligami berlipat ganda. Dalilnya Lukas 18 29 nomor 30. Selamat. Oke. Oke. Serius nih kau cuma. Kok Anda serius? Saya membantu Anda di dalam kitab saudara pengakuan Yesus. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, dia akan mendapatkan berkali lipat ganda saat ini juga. Wow. Wow. Makanya saya membacakan 1 Korintus 10 nomor 23 tadi. Segala sesuatunya diperbolehkan, dihalalkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, betul, tetapi bukan segala sesuatunya membangun. Nah, kalau Anda diperbolehkan segala sesuatunya, boleh dong nikah sama ayam, boleh dong nikah sama kambing, boleh dong nikah sama kucing, boleh. Dalilnya ada pembolehannya. 1 Korintus 10:23. Segala sesuatu diperbolehkan. Tangkis, pakapak, 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 pakapak. Mengapa kemudian orang-orang bule barat sana bisa melakukan segala sesuatunya dalam hal apapun? Karena dalil dalam agamanya membolehkan itu. Dalil, dong. Dalil. Dalil. Mau kemana kira-kira? Ada dalilnya. Boleh tidak Kristen itu menikah sesama jenis? Boleh. Dalilnya mana? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh tidak Kristen itu menikahi berdua? Boleh. Dalilnya mana? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh tidak kemudian Kristen itu menikahi pohon? Bisa. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh tidak Kristen itu menikahi emaknya, anak kandungnya? Boleh. Dalilnya mana? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh. Anda mau lari kemana? Boleh nggak orang Kristen itu menikahi 2 wanita? Boleh. 2 laki-laki? Boleh. 3 laki-laki? Boleh. 1 perempuan, 3 perempuan, 5 perempuan, 6 perempuan, atau 1 perempuan, 5 suami? Boleh nggak? Boleh. Dalilnya mana? 1 Korintus 10 nomor 23. Lu mau lari kemana, bro? Oke, mau lari jawab kemana? Itu ya. Ya, coba silakan, dulu silakan. dalam silakan. surat ya 1 Timotius 3 ayat 2 ya. 1 Timotius 3:12 dan Titus 1 ayat 6. Oke, silakan. Gini, silakan Anda baca. Ya. Oke. Silakan. Tunggu ya. Siap. Bahwa pemimpin gereja harus menjadi suami pemimpin gereja, 1 istri. Pemimpin gereja. Ya. Saya kan bertanya, tolong tunjukkan di mana dalilnya jemaat gereja boleh 1 istri. Ini kan pemimpin. Jangan Anda mencoba menipu saya karena saya hafal Bible. Pemimpin itu panutan, Jima. Pemimpin aja nggak bisa, apalagi kita, Juma. Pemimpin aja nggak boleh, Juma. Penipu nggak laku. Ilmunya penipu itu nggak laku, saudara. Kita jangan menipu lah, ya. Yang dilarang kemudian lebih dari 1 istri pemimpin gereja. Itu pun tidak disebutkan sebagai pemimpin gereja di situ, pemimpin jemaat. Nah, pemimpin sekarang, itu panutan, Juma. Pemimpin aja nggak bisa, apalagi kita. Ya, Yunis, kau Juma ya, kau tengok kalau debat ceramah. Enggak. Sekarang permasalahannya dalilnya mendukung 1 Korintus 10 nomor 23. Itu yang diminta kemudian untuk tidak lebih 1 itu adalah seorang pemimpin jemaat. Ayo. Pemimpin aja nggak boleh, Juma, apalagi jemaat. Dari mana dalilnya tuh? Dari mana dalilnya? Di mana dalilnya? Juma, kalau pemimpin itu adalah sebagai teladan, Juma. Di mana dalilnya? Di situ. Di mana dalilnya? Di situ, Juma, pokoknya, Juma. Di situ. Bahan pokoknya di situ. Pemimpin aja nggak bisa, Juma. Di mana dikatakan bahwa jemaat tidak boleh nikah 2, 3, 4 dan seterusnya? Di mana?
Ya Allah, Juma. Ya Allah. Itu pedoman Juma. Itu udah Kok pedoman itu pula? pedomannya Juma. Kok pedoman pula? Tidak ada data yang menyatakan itu. Pemimpin kita aja nggak boleh, apalagi jemaatnya Juma. Gimana ceritanya? Apa sebabnya? Kutanya dulu. Apa sebabnya seorang pemimpin jemaat tidak boleh menikah lebih dari satu? Loh, supaya jemaat enggak meniru yang lain seperti kalian. Bukan itu alasannya. Jangan anda membuat sesuatu yang tidak tertulis di Bible Anda. Nggak boleh. Ada kok tertulis. Ya. Mana? Coba tunjukkan. Aku bilang tadi ayat-ayatnya. Ya silakan Anda bacakan. Sebentar ya. Iya. Iya, sebentar. Dengar ya, Timotius 3 ayat 12 dan Titus 1 ayat 6 menyatakan bahwa pemimpin gereja harus menjadi suami dan satu istri. Ya, itu udah jelas. Pemimpin itu cuma itu sebagai pedoman. Kamu baca nomor 13-nya. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Dia itu punya kedudukan, makanya dia kenapa cukup satu istri? Karena mereka yang melayani dengan baik, peroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Jadi dia tidak boleh lebih dari satu istri. Itu imam atau pendeta. Justru pemimpin itu sebagai iman apa kita itu? Bagaimana? Iya. Kalau itu saudara kita Juma. Saudara, pemimpin yang mana? Enggak harus yang kau inginkan Juma. Saudara, yang menjadi pemimpin Anda sebelum pendeta pertama kan Paulus. Paulus menikah nggak? Kalau itu jadikan alasan. Paulus menikah nggak? Kenapa nggak jadikan Paulus sebagai panutan? Mampus. Oke. Kalau begitu. Kau cebok pakai batu tiga enggak? Kenapa jadinya ke situ? Perbandingan cuma kan harus fair. Bukan. Tidak ada kami mengatakan bahwa hal yang sama seperti itu harus berkesesuaian. Di Islam itu cukup satu istri. Umatnya Nabi Muhammad lebih dari satu istri. Kenapa? Dia memiliki kredit plus dari pencipta langit dan bumi selain nabi-nabi terdahulu. Kamu mengatakan bahwasanya kamu mengikuti imam. Imammu adalah Paulus. Kau menista itu Juma, ya. Kau menista. Gimana teman-teman? Gimana saudara-saudara orang licik dan picik ini? Tengok aja ya. Di dalam 1 Yohanes, sabar. 1 Yohanes 2 nomor 6 itu jelas sekali tuh. Di dalam kitabmu itu kamu harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Betul atau tidak? 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup berapa istri? Jawab. Bukan masalah istri di situ perbuatan cuma. Di situ perbuatan cuma. Maksudnya perbuatan. Bukan barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, dia dalam Yesus, maka dia wajib hidup. Bagaimana hidup Yesus? Beristri atau tidak? Loh, jangan di-mute. Yesus hidupnya beristri atau tidak? Loh, emangnya harus jangan di-mute. Biar enak kita. Yesus, Bang, Yesus itu hidupnya punya istri atau tidak? Tidak, karena dia suci. Cuma karena dia firman enggak sama dengan kau cuma. Nah, dalilnya Bang, 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidupnya tidak punya istri. Kristen, kalau dia merasa bahwa Yesus ada dalam dirinya atau dirinya ada dalam Yesus, maka wajib, di situ jelas, wajib dia hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidup tidak beristri, maka Kristen wajib hidup tidak
Juma, jangan sesatkan umat Islam, Juma. Bukan ke situ larinya, Juma. Kau menyesatkan orang Islam loh. Wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yang kami itu dalil. Yang kami ikuti adalah pedoman Yesus. Berarti Anda tidak hidup dosa. Berarti Anda tidak hidup sama seperti Yesus hidup. Loh. Bukan masalah istri di sana. Enggak. Saya tidak butuh pembenaran. Saya tidak butuh pembenaran. Yesus tidak berbuat dosa, Juma. Musuh Anda adalah kitab Anda. 1 Yohanes 2 nomor 6. Maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Kalau Anda tidak hidup sama seperti Yesus, maka Anda adalah pengikut palsu. Juma, Alkitab tidak butuh tafsir, Juma. Saya tidak mentafsirkan. Saya tidak mentafsirkan ini. Saya tidak mentafsirkan. Itu tafsirmu. Ini. Ya. Maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Jangan tafsirkan. Jangan tafsirkan. Berbuat dosa. Jangan tafsirkan. Yesus berbuat dosa, Juma. Jangan tafsirkan. Yesus hidup tidak beristri. Kristen hidup, kalau dia mau hidup sama seperti Yesus hidup, maka Kristen hidup tanpa istri. Kan ada ayat yang lain, Juma. Bukan masalah istri di situ, Juma. Yesus hidup loh. Yesus hidup, Kristen hidup. Dalam hidup Yesus tidak punya istri. Dalam hidup Kristen punya istri, punya selingkuh di mana-mana. Oke? Paham? Itu menyesatkan agama Islam, kau, Juma. Kok menyesatkan agama Islam? Saudara-saudaraku umat Islam, dengarkan 1 Yohanes 2 nomor 6, kitabnya saudara Kristen. Barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, maka orang tersebut wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Juma, ya, dengarkan, Juma. Saya lawan Juma pembodohan, ya, demi Indonesia maju, ya. Silakan lawan Bible. Biar Indonesia maju, akan kulawan. Silakan lawan Bible. Saya hanya menunjukkan data aja. Pembodohan, Juma. Silakan saudara. Juma. Yesus hidup itu, kutanya dulu sama saudara. Dalam hidupnya Yesus, apakah Yesus beristri? Di situ, Juma. Bukan masalah istri, Juma. Kami mengikuti Yesus karena Yesus tidak berbuat dosa. Firman-Nya yang kami ikuti, Juma. Saya tidak tanya itu, saudara. Ya. Yang saya tanya, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus telah hidup. Yesusnya hidup tanpa istri. Betul atau tidak? Iya, saya nggak betul seperti kalian. Orang Kristen wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Betul atau tidak? Iya, kalau kita mampu nggak berbuat dosa seperti Yesus. Nah, ya, Yesus tidak punya istri. Yesus tidak punya istri. Hidupnya Yesus tanpa istri. Nggak ada ayat yang melarang menikah. Itulah kenapa para pastor di Katolik itu tidak menikah. Ayat itu yang dipakai. Sama seperti Yesus tidak beristri. Itu yang dipakai. Masalah istri, Juma. Kau pembodohan sesama umat Islam. Akan kulawan, hidup Juma. Yesus itu, hidup Yesus itu harus dicontohi. Hidupnya Yesus harus dicontohi menurut 1 Yohanes 2 nomor 6. Betul? Juma, biar ku jelaskan sama kalian kenapa saya lawan kalian. Juma, saya nggak kepingin bangsa Indonesia itu bodoh, ya. Kan ku lawan pembunuhan. Pembunuhan itu ya sangat masif. Ya, biar tahu kau, Juma. Saudara, saya ulang lagi, saudara. Nggak usah terlalu lebay. Bibelmu yang mengatakan. Negara teknologi saudara maju. Bibel mengatakan, saudara. Bibel saudara yang mengatakan. Bukan saya. Barang siapa yang berkata dia hidup di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Yesus hidup tanpa istri, maka barang siapa yang mengaku pengikutnya wajib hidup tanpa istri. Oke, Muhammad. Contohnya para pastor. Apa yang tidak ada dalil? Apakah tidak ada dalilnya seperti itu? Tak ada dalilnya seperti itu. Sama, Juma, nggak ada dalil dilarang menikah.
Sama Juma enggak dilarang Yesus menikah Juma sama. Mana dalilnya dilarang? Mana dalilnya di sini? Dia dikatakan akan kulawan barang siapa Juma pembodohan sama orang Islam. Saudara, Bible bong. Saya tidak maksa loh ya. Bible Anda yang mengatakan gitu. Barang siapa yang berkata bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama Yesus telah hidup. Yesus dalam hidupnya. Iya, bagaimana Yesus hidup? Bagaimana Yesus hidup? Dalam hidup Yesus. Ikuti firman-Nya tuh. Cuma yang diikuti kan firman-Nya, cuma bukan perbuatan dia yang tidak menikah. Mana ayatnya dilarang di sana menikah, Juma? Kalau Anda mengatakan ayatnya ada, larangannya ada. Kan yang wajib di sini, saudara, ikuti. Wajib tidak orang Kristen hidup sebagaimana Yesus hidup? Iya, Yesus tidak berbuat dosa. Kalau bisa wajib. Ya. Bukan masalah menikah wajib, di sana kan? Ya, nggak ada ayatnya di situ dilarang menikah. Lah, hidupnya Yesus kan nggak menikah, Bang. Iya, tapi nggak berbuat dosa. Apa hubungannya? Yang kita bahas ini kan istri. Kok larinya ke dosa? Yang kami ikuti apanya? Firman-Nya kan? Hidup Yesus itu yang Anda harus ikuti, wajib katanya. Wajib. Ya, wajib firman-Nya yang kami ikuti. Wajib Yesus itu hidup cara hidup Yesus. Cara hidup Yesus dan itu bukan urusan larangan Juma. Bang. Cara hidup Yesus yang harus diikuti. Cara hidupnya. Hidup Yesus tanpa istri. Maka pengikutnya seperti pastor tanpa istri. Itu yang betul. Karena mereka menggunakan dalil ini. Kata guru saya. Bukan, enggak ada. Gimana bukan? Ayatnya pun enggak ada dilarang di sana Juma. 1 Yohanes 2 nomor 6, Bang. 1 istri. 1 Yohanes 2 nomor 6, Bang. 18 disuruh di situ. Istri. 1 Yohanes 2 nomor 6, Bang. Kalau yang tadi 1 Timotius nomor 12 itu dari Matius 3 itu untuk imam, Bang, jemaat, bukan jemaat, itu untuk imam. Itu, Bang. Cobalah untuk jujur, saudara ya. Jujur bahwa Bible yang mengatakan itu. Aku jujur. Dan jujur mengakui bahwa Anda Indonesia Juma. Anda bertentangan. Saya tidak mau diselewengkan. Anda bertentangan. Kuburan. Katakan bahwa Anda bertentangan dengan Bible. Budayanya saya tidak mau di. Ya udah, kalau begitu tinggalkan Bible. Karena budaya yang ada di Indonesia berketuhanan yang Maha Esa, bukan berketuhanan yang 3. Tinggalkan itu berarti, Bang. Cuma akan saya berjuang ya, sejarah Indonesia jangan diselewengkan. 1, kuburan jangan dibuat-buat di sana yang palsu ya. Iya. Budaya jangan. Begitu juga Tuhan jangan dipalsu-palsukan. Itu penjajahan namanya itu. Yang Esa jangan dibuat jadi 3 ya, Bang ya. Betul. Kan Indonesia berlandaskan atas ketuhanan yang Maha Esa. Maha Esa. Berarti di atasnya satu itu tunggal. Absolut. Jangan dijadikan 3 ya, Bang ya. Betul nggak? Betul? Betul. Ini orang bisa stres ini, Bang Juma, gara-gara Bang Juma nih stres. Juma. Saya itu ngerti kau Juma. Iya, Maha Esa, bukan Esa tapi Maha Esa. Apa itu Maha? Maha itu apa? Tunggal. Maha dulu. Apa itu Maha? Maha itu apa? Loh, satu dalam kesatuan. Enggak, Maha, bukan satu. Maha itu. Ya, Maha itu wajib. Oh, kok wajib ya? Iya. Maha diwajibkan, kira-kira begitu pengertiannya ya. Cuma parah. Kok parah? Jangan pembodohan. Kalau Esa itu satu. Kalau Maha Esa? Juma, Esa itu tahu enggak? Juma, Maha Esa itu ya biar tahu kau Juma. Esa itu 1, Maha Esa 3 gitu. Oke, kutanya dulu kau, ada berapa Tuhanmu? Ada berapa Tuhanmu Juma? Berani jawab sama enggak? Seperti Yesus, Bang. Tuhannya Yesus cuma 1. Yohanes 17 nomor 3. Saya dengan jawab. Yesus sama. Tuhan kami 1. Berani kau jawab Juma, ada berapa Tuhanmu? Tuhan kami 1. Yesus Tuhannya 1, saya juga 1. 1 biji maksud 1 orang atau 1 apa? Oh, bukan 1 orang. 1 maha tunggal kami, Tuhan kami.
Itu bang. Oh, satu Tuhan atau satu orang, satu biji, gimana? Kalau itu Tuhanmu, kalau Tuhan saudara Erik ini orang. Kalau Tuhan saya maha besar, maha esa, ya. Kalau satu Tuhanmu, Indonesia kapan datang ke sini? Cuma pesawat datang ke sini, ke Amerika. Kutanya sama saudara, Tuhan Anda maha besar. Jadi besok datang betul ke itu? sini. Betul. Tuhan Anda katakan maha besar. Namanya siapa? Bapak. Bapak. Yesus enggak? Loh. Yesus itu adalah firman Tuhan. Bukan Tuhan. Tidak. Apa artinya Yesus? Kalau sama saya kau cuma mencret ke kubur. Tahu nggak artinya Yesus? Apa artinya Yesus? Astagfirullahaladzim ya Allah ya. Sana orang ini gara-gara. Apa artinya Yesus? Coba jawab. Kutanya dulu, Tuhan Anda maha Artinya besar. Yesus apa? Yang maha besar itu siapa? Yang maha besar itu siapa, Bang? Dulu satu pertanyaan nggak pernah kau jawab, Juma. Yesus itu apa artinya, Juma? Yesus itu artinya babi dalam bahasa Latin. Bahasa Latin, iya. Oh betul. my God, inilah kebodohan yang masif kepada masyarakat. Oh my God, ya. Inilah pembodohan itu. Makanya kalian tidak mau maju, ya. Oh my God. Mau maju ya, negara berkembang, negara berkembang, kembang anak, ya. Oke. Aku bilang kau. Oke, masuk lagi kita. Aku mau belajar Islam. Oke, you ready? Oke, Juma? mulai mau menghujat. Tuhanmu maha besar, katamu, kawan. Tuhanmu maha besar. Juma. Tuhan maha besar itu positif. Tuhan maha besar yang Anda punya itu namanya siapa? Juma, saya orang intelek ya, bukan saya menghujat. Orang intelek ditanya gitu kok nangis. Dengarkan saya dulu, tanya, saya enggak Tuhan Anda yang maha besar itu namanya siapa? Kalau nama Tuhan saya Allah. Nama Tuhanmu yang maha besar itu siapa namanya? Iya, Allah. Iya. Allah Bapa. Hah? Ya, Allah Bapa. Ya. Halo. Iya. Masa ada pohon besar Bapak? Gimana sih? Loh kok bohong? Itulah pembodohan ya. Pembodohan itu. Anda maksudnya Allah Bapak itu maksudnya sumpah serapa Bapak atau apa ini? Allah ini apa ini? Maksud saya cuma Allah ini tanya kau artinya itu apa? Enggak, bukan itu, bukan ke situ. Bukan ke situ, Bang. Perbedaanmu kemanusiaan Yesus dengan kau, apa artinya Yesus? Biar ku aja. Oh, Yesus manusia. Lawan pembodohan cuma. Saya nggak mau bangsa Indonesia itu bodoh-bodoh. Ya? Baru tahu saya, Bang. Ya? Kalau Yesus manusia. Biar negara Indonesia itu maju cuma. Ya, jangan bodoh-bodohi, ya. Ini lo artinya Yesus, coba dibesarin. Dibesarin, Bang, dibesarin. Itu artinya Yesus, Bang. Itu artinya Yesus. Besarin, Bang. Ini Google Translate yang saya pakai. Dibesarin, Bang. Itu dari mana beliau buat itu? Latin ya, Latin. Beliau Indonesia. sendiri. Apa artinya, Bang? Yesus, apa artinya? Mana Yesusnya? Mana Yesusnya? Inilah pembodohan ya. Artinya apa? Ya. Saya nggak pernah benci sama orang Islam. Kamu babi. Saya tidak pernah benci sama orang Islam. Tapi itu dalam bahasa ya saya nggak suka. Ayah, biar tahu Anda ya. Saudara-saudara. Iya, Bang, bagus itu, Bang, bagus. Tepuk tangan untuk Abang Erik. Teman-teman sama mereka ya. Tepuk tangan. Tapi ajarannya saya nggak suka. Oke? Sekali lagi tepuk tangan untuk Bang Erik. Ya, Bang Erik baik deh. Biar ku jelaskan, baik saya sekali, Bang Erik. Benci orang Islam, sumpah. Baiknya, Masya Allah. Nggak suka saya cuma. Ajarannya nggak suka saya, oke? Kok ajarannya nggak suka, tapi Anda masih di Indonesia, gimana dong? Siapa bilang? Lah, kan Indonesia berlandaskan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kul huwallahu ahad. Ada nggak dalam kitab Anda, ada nggak dalam konsep kekristenan bahwa kau cuma ini dia ini pembodohan lagi. Ini pembodohan katanya. Kalau diajarin, Anda kan mengatakan Anda benci. Sabar. Dengar. Teman-teman semua. Teman-teman semuanya,
orang ini mengatakan dia benci terhadap ajaran Islam. Kita dengar semuanya tadi dia mengatakan gitu ya. Ajarannya nah, yang sekarang suka, bukan benci. Ajarannya saya enggak. Anda tadi mengatakan benci. Saya tadi Anda mengatakan benci. Saya bukan benci kepada saudara-saudaraku Islam, ya. Tapi kepada ajarannya. Tapi ajarannya saya enggak suka Juma. Oke, benci kalau enggak suka ini jangan pembodohan Juma, ya. Oke, anggap saja Anda gila atau anggap saja Anda gila sampai Anda lupa ucapan Anda. Sekarang saya tanya, ya. Sekarang saya tanya, landasan negara kita dalam konsep bertuhan itu satu Tuhan atau tiga Tuhan? Jawab. Indonesia satu Tuhan atau tiga Tuhan? Jawab. Loh, Esa bukan satu Tuhan, goblok. Nah, Esa itu artinya apa? Esa itu luas, Juma, satu dalam kesatuan. Di mana itu Anda bisa dapatkan satu dalam kesatuan itu Esa? Pemahamanmu ya, menurut pemahamanmu. Saudara, Esa itu coba buka di KBBI. Esa adalah ini aja lah dulu. Tunggu. Katanya mau mencerdaskan anak bangsa. Katanya mau mencerdaskan anak bangsa. Itu KBBI itu urusanmu Juma. Loh. Kita lihat dulu KBBI, ada yang bisa lihat KBBI Esa. Saya buka. Urusanmu itu Juma, KBBI itu urusan saya. Ini kalau nggak dibuka dia tipu-tipu. Enggak peduli. Katanya mau mencerdaskan. Katanya mau mencerdaskan. Oke, nih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Esa memiliki arti tunggal atau satu. Iya, peduli saya KBBI itu Juma. Tadi Anda mendapatkan istilah Esa itu adalah satu kesatuan itu dari mana, Bang? Emangnya kau jamin itu semua mengaku itu? Enggak, tadi kan Anda bernarasi Anda benci ajaran Islam. Nah, negara kita ini Bang Erik berlandaskan atas Al-Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itu ya, asas negara kita berlandaskan atas asas bertuhan, dan Tuhannya itu esa, tunggal, satu. Tapi Anda punya asas berbeda, yaitu satu kesatuan, persekutuan Tuhan-Tuhan yang ada dalam konsep iman saudara. Tuhan Anda itu bersekutu atau persekutuan. Enggak pernah. Kalau memang berdasarkan Al-Quran, Anda mengatakan bahwa konsep ketuhanan Anda itu adalah satu kesatuan. Satu kesatuan berarti sama seperti kesebelasan, ya kan ya? Satu kesatuan. Artinya satu kesatuan itu, Bang. Satu kesatuan itu artinya ada beberapa pribadi digabungkan menjadi satu, persekutuan Tuhan. Emangnya satu Tuhanmu dengan Tuhan? Beda, Tuhanmu tiga, saya satu, Bang. Itu beda. Makanya Maha Esa Juma, jangan paksakan. Kok Maha Esa kok jadi tiga, saudara? Indonesia yang saya tahu bukan berdasarkan makan obat Indonesia itu Anda mengatakan berdasarkan agama Juma. Betul. Tapi Anda mengatakan Anda benci dengan Islam. Anda nggak suka ajaran Islam. Kau tidak suka, oke lah, kita perhalus lagi bahasa ajarannya Anda. Ya, tidak suka. Anda tidak suka ajaran Islam. Nah, di Islam biar cerdas. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu ahad, Tuhan itu tunggal, Tuhan itu satu. Sedangkan Anda mengatakan bahwa Anda membenci, Anda suka dengan ajaran Islam. Ya kenapa nggak keluar dari Indonesia aja, Bang? Tuhan kami Juma nggak bisa dikatakan satu Juma. Tuhan kami berarti tidak bisa. Bukan dua, berarti bukan tidak tiga, sesuai. Juma. Berarti tidak sesuai. Juma. Bukan. Berarti tidak sesuai dong. Tidak sesuai dong. Itu lain kalau hal tidak pemahamanmu itu ya. Tidak bisa. Nggak bisa kau sekarang paksakan. kalau Anda mengatakan ya? Tuhan Anda satu, siapa yang satu itu? Tuhan Anda yang satu itu siapa? Ilmu itu Juma. Sampah sama aku ilmu Juma. Jangan sombong, saudara. Yang satu itu Tuhanmu yang satu itu siapa namanya? Loh, nggak usah Esa lagi. Esa itu tunggal. Udah selesai. Sekarang Tuhanmu yang rangkap tiga yang kau katakan satu itu siapa namanya? Bang, nama Tuhanmu yang satu itu siapa? Tuhannya satu, tunggal. Nggak pernah. Esa. Ya. Esa itu maksudnya apa? Oh,
Itu luas, itu luas Juma. Esa itu artinya apa? Itu Juma. Kalau Esa artinya kesatuan. Tuhanmu ada di mana sekarang Juma? Kan satu dia. Tuhanmu ada di mana sekarang Juma? Udah bang. Kapasitas Anda untuk mencerdaskan anak bangsa sama sekali nggak ada bang. Kan? Ini orang dipertahankan di sini apa dibawa ke laut? Dibuang aja bang Badi, nggak ada laut ya. Kalau dia ke laut. Maaf ya bang aja. Anda belum pantas untuk berdiskusi. Bukan levelnya Bang Juma. Bukan levelnya Bang Juma. Ini ada Sandro ini. Bang Juma mengulang-ulang gitu loh. Capek betul. Loncat kemana-mana. Bang Sandro, selamat malam. Selamat malam Bang. Jangan Bang, lanjut Bang. Silakan saudara, mungkin ada yang mau ditanggapi dari hasil diskusi kami tadi, silakan. Kalau masalah yang dibilang abang itu Tuhan 3, mana ada Tuhan 3? 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Disebut 3 bang. Sudah makanya, disebut bang, kalau ngomong itu dipikir dulu, jangan langsung diponis. Mana ada Tuhan 3 di bumi ini? Memang nggak ada Tuhan 3, tapi konsep di dalam agama saudara dalilnya pun ada. 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Siapa bilang Tuhan Anda 1? Ada 3 yang bersaksi, Bapa, Anak, dan Roh. Tapi 1 bang. Nah, tapi 1 kan gitu. 3 tapi dianggap 1, padahal hakikat yang sebenarnya adalah 3, tapi dianggap 1 biar aman. Betul? Tuhan 3 tapi dianggap 1. Kan begitu abangku. Jadi ya kami maklum aja kalau Anda mengatakan Tuhan Anda 1, begitu kami ngintip, ternyata bukan 1 tapi 3. Tapi nggak apa-apa lah ya kan ya. Itu kan tak ada paksaan. Anda menganggap sesuatu yang 3-1 terserah. Yang pasti dalilnya di surga Anda itu ada 3 yang bersaksi. Di surga itu ada 3 yang bersaksi dan 3-3-nya Tuhan. Kalau 1 ada 1 yang bersaksi, tapi 3 bang. Yang pasti dalilnya di surga Anda itu ada 3 yang bersaksi. Ada 3 bang yang bersaksi. Ya Yesus itu adalah Allah. Oh nggak mungkin. Nggak mungkin saya percaya. Berarti abang nggak selamat bang. Nggak masuk surga bang. Hei saudara, Yesus berkata, Yohanes, sabar saudara, sabar. Hidup itu cuma sekali bang. Yesus berkata, saudara, Yesus berkata dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal yaitu mengenal Tuhan Bapa satu-satunya Tuhan, dan Yesus dikenal sebagai utusan. Coba tunjukkan dalil di mana Anda bisa temukan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus satu-satunya Tuhan. Silakan. Karena Yesus berkata, akulah jalan. Ya, itu jalan. Itu jalan, saudara. Apakah Anda lupa? Saudara, kenapa Anda nggak menyembah Paulus? Paulus juga jalan. Kenapa Anda tidak menyembah Paulus sedangkan Paulus juga adalah jalan? Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 11. Paulus juga jalan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Dia sekarang berdoa. Tuh, Paulus itu jalan lurus lagi. Kenapa Anda menyembah Paulus, Bang? Ayo bang. Domba-domba yang hilang itu bah, memang masih banyak yang domba-domba yang hilang ini. Domba itu Bani Yakub bang. Kristen itu bukan domba, Kristen itu serigala. Maaf nih, maaf sekali lagi, maaf. Saya hanya memaparkan bukti. Yeremia 50 nomor 17, yang disebut domba adalah Bani Yakub. Jadi kalau bukan Bani Yakub mengaku pengikut Israel, itu adalah serigala yang nyamar-nyamar dompet. Maaf ya bang ya. Itu dalil bang, maafkan saya, itu dalil. Silakan. Bagaimana caranya orang pemakan babi disebut domba? Domba itu makan rumput, bukan makan babi. Diam. Setahu saya bang, domba itu makannya rumput.
Makanya orang Yahudi nggak ada makan babi. Kristen makan babi, makan anjing, aku domba. Lucu. Pingin tertawa tapi lupa nadanya. Enak Bang itu. Betulin dong nadanya kalau ketawa. Ya. Enak didengar itu. Kalau enak makan babi, itulah bukti Anda bukan domba. Intinya Bang. Ya, Bang. Maaf ya Bang ya, maaf. Sama abangnya. Cuma ini cuma sampai sama abang. Hidup kita cuma sekali Bang. Hidup kita cuma sekali. Makanya jangan nyamar domba, tapi serigala Bang. Bertobatlah Bang. Bertobat gimana? Setelah saya bertobat, saya mau kemana Bang? Ke Kristen gitu? Enggak, kami bukan punya agama Bang. Kami pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Kristus yang mana yang Anda ikuti? Yesus Kristus. Yang mana itu? Yang mana? Yesus kan ada dua Bang. Yesus yang mana yang Anda pernah menyebutkan agama Kristen? Ya, Yesus yang mana yang Anda ikuti? Yesus itu kan ada dua. Ada Yesus yang Yahudi, ada Yesus yang Kristen. Yang mana yang Anda ikuti? Mana ada Yesus Yahudi Kristen? Yahudi agama Yahudi beda Bang. Yesus ini ketika dia hidup, dia mempraktekkan pola hidupnya sebagai Yahudi atau sebagai Kristen? Sebagai Yahudi. Berarti pengikutnya hidupnya secara Yahudi. Secara Yahudi. Kristen secara Yahudi enggak? Secara Yahudi. Enggak. Tapi bukan. Enggak. Yahudi dan Kristen beda. Arti Kristen. Kamu bukan pengikut Yesus. Berarti saudara. Kalau Kristen Bang sebenarnya bukan agama, adalah pengikut Yesus Romawi. Bagaimana caranya Anda mengaku sebagai pengikut Kristus? Kalau Anda benar, jangan gini. Itulah jalan yang benar Bang. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa Yesus, kalau tidak melalui dia Bang. Makanya, saudara, Yesus menunjukkan jalan ke sinagoge atau menunjukkan jalan ke gereja? Yesus bukan menunjukkan ke gereja Bang. Yesus bukan menunjukkan ke sinagoge. Penting dia adalah jalan yang hidup. Tidak ada seorang pun kepada Bapa Bang. Jalan itu maksudnya apa Bang? Jalan di situ maksudnya apa Bang? Jalan maksudnya apa? Tujuan gitu. Iya, tujuan jalan ke surga. Nah, jalan ke surga apa ke surga? Memang abang ini susah ya ngomongnya Bang. Memang saya berdata. Jalan menuju Bapa apakah Bapa? Jalan menuju gereja apakah gereja? Jalan menuju sekolah apakah sekolah? Jalan menuju kantor apakah kantor? Yesus jalan menuju kepada Tuhan. Apakah Tuhan? Bukan. Salahnya Kristen karena menganggap dia adalah Allah satu-satunya Bang. Dia sang pencipta alam ini Bang. Dalil. Makanya. Coba dalilnya. Dalil saudara dalil. Silakan dalilnya. Tertulis Bang di Yohanes 1:1 di mana? Tertulis Bang. Oh, baik. Kita baca Yohanes 1 nomor 1 ya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Theos dan firman Theos dan firman itu adalah Theos. Di mana di situ dikatakan Yesus, Bang? Firman itu telah menjadi manusia, Bang. Loh, tadi katanya bersama-sama. Di sini ada Yesus loh. Kalau bersama-sama di situ satu atau dua, Bang? Pada waktu itu, Bang, dia bersama-sama dengan Allah sebelum ada manusia. Pertanyaan saya, Anda kan mengatakan Yesus satu-satunya Tuhan. Nah, pertanyaan saya, kata bersama-sama di situ untuk membuktikan satu atau membuktikan lebih dari satu? Tiga, Bang. Tiga pribadi. Oh, tiga. Tiga pribadi. Tapi Anda mengatakan satu. Mana yang betul? Satu atau tiga? Setiap penciptaan, mari kita ciptakan bumi. Mari kita ciptakan laut. Maksudnya apa? Yesusnya belum ada di situ, Bang. Yesusnya belum ada. Ada, Bang, ada. Nggak ada Yesus. Nggak ada Yesus di situ. Yesus nanti ada setelah dikatakan firman itu menjadi daging. Iya. Di situ baru ada Yesus.
Sebelumnya belum ada Yesus. Memang namanya bukan Yesus, namanya firman. Bukan namanya. Yesus seandainya tidak jadi daging, tidak ada Yesus, Bang. Yang bersama dengan Allah itu firman, bukan Yesus. Iya, memang ya. Nah, firman itu adalah Yesus. Di mana dalilnya firman adalah Yesus? Di mana dalilnya? Memang nggak ada tulis, Bang. Ya nggak ada. Jangan mengatakan sesuatu yang tak ada. Itu pembohong namanya. Bang, intinya, itu Bang, bohong, saudara. Yesus itu saudara, jangan bohong di sini, Bang. Kalau Yesus ngomong tertera, langsung dia bilang aku Tuhan. Udah satu agama kita, Bang. Enggak ada lagi penghuni neraka. Maksudnya gimana? Yesus tidak mengatakan dia Tuhan karena memang dia Tuhan. Yesus itu bukan orang gila, Bang. Yesus mengatakan dirinya manusia. Yesus mengatakan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Karena Yesus itu bukan orang gila. Hanya orang gila yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Kalau dia katakan, Bang, dia Allah, dialah sang pencipta ini, udah satu agama kita. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan sementara Yesus tidak pernah mengatakan itu? Dari mana Anda tahu? Semua yang ucapan Yesus itu perumpamaan, tapi dari mana Anda tahu? Yesus tidak pernah berkata aku Tuhan, tapi kenapa Anda lebih tahu dari Yesus? Jangan-jangan Anda ini adalah Tuhannya Yesus. Kok Anda lebih tahu dari Yesus? Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya. Yesus berkata, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Datang Anda, saudara Sandro. Sandro berkata, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ilmu Anda lebih tinggi dari Yesus. Harusnya orang Kristen melantik Anda jadi Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan, tapi Anda yang mengatakan. Sedangkan Yesus berkata bahwasanya aku bukan Tuhan. Makanya Bang, aku bilang tadi, kalau dibilang dia Tuhan, sudah satu agama kita, nggak ada neraka. Nah, sekarang kenapa kalau Yesus tidak pernah berkata dia Tuhan, kenapa Anda anggap dia Tuhan? Dari mana ilmunya? Kalau kami, Bang, udah dinebuatkan, Bang, udah di tanah, udah disap, Bang. Di mana pula dinubuatkan ada Tuhan lupa kalau dirinya Tuhan? Di mana itu? Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Siapapun aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Yesus. Loh, kok Anda tiba-tiba muncul mengatakan Yesus itu Tuhan? Ilmu dari mana Abang dapat? Itulah yang tertulis itu, Bang. Pada mulanya itu adalah firman. Berarti Yesus pada saat itu tidak mengerti kalau dirinya adalah firman itu, betul? Masa nggak mengerti, Bang? Loh, dia mengatakan, hei saudara, Yohanes 8:42. Kalau dia adalah waktu berdebat itu tadi apa itu? Yesus baca berkata, nomor 34, 35, 36-nya. Apa yang dibilang Tuhan Yesus itu? Sebelum Abraham lahir, baik, aku sudah ada. Kan itu kata Yesus. Salomo berarti jauh lebih hebat dong. Karena dia mengatakan sebelum alam langit digariskan aku sudah ada. Salomo lebih hebat. Sebelum garis di langit digariskan aku sudah ada. Amsal 8 nomor 23. Memang Salomo itu juga itu adalah Yesus juga. Oke, baca nomor 22-nya. Aku adalah awal penciptaan. Berarti Yesus ciptaan. Kena kau kan, Bang? Kubacakan ya, Amsal 8 nomor 22. Kita baca ya sama-sama ya. Dengarkan baik-baik. Kalau mata sudah buram, dengarkan pakai bibir. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Berarti Yesus Anda akui dia adalah ciptaan. Saya sih hanya memberikan data, Bang ya. Anda mau beriman kepada apa yang saya sajikan, silakan. Anda tetap mau menjadi penyembah makhluk roh yang datang kepada Paulus juga tak apa. Tak ada paksaan. Amsal 8:22. Amsal 8:22, Tuhan telah menciptakan aku. Berarti yang diciptakan di sini Yesus kan? Berarti Anda menuhankan ciptaan. Kemana perginya orang yang menuhankan ciptaan? Ke surga gitu? Ke surga. Ke surga?
Kalau kami pasti bang ke surga. Ada dalil? Ada banyak bang. Nah, tunjukkan. Sepotong aja, silakan. Maka kan ada dalilnya. Kalau ada keselamatan, atau ada surga bagi orang Kristen, ya, saya berhenti menjadi ketua pembina apologet. Berhenti saya. Disaksikan orang di sini. 6.000 orang yang menyaksikan, di YouTube juga lebih 10.000. Kalau ada kemudian jaminan keselamatan bagi penyembah Yesus, bagi Kristen di dalam Bible dan pengakuan Yesus, saya berhenti menjadi apologet. Tunjukkan kepada saya, silakan. Makanya bang, kok jadi makanya? Saya minta dalil kok makanya. Saya minta dalil kok makanya. Kebenaran dan hidup itu asli Yesus berkata bang. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel, orang Yahudi, bukan ucapan Yesus kepada Kristen. Ucapan seorang guru di dalam kelas, ya kan? Anak-anakku yang aku sayangi, semua kalian ini akan aku selamatkan dari tinggal kelas. Anda kemudian tiba-tiba lewat naik sepeda, toklak, mendengarkan seorang guru yang ada di sekolah tersebut mengucapkan itu. Tiba-tiba Anda pulang ke rumah teriak, hore, hore. Kata mamanya, kenapa kau senang kali? Lah, aku semua rupanya sayurmu. Enggak, Ma. Terus kenapa, Ma? Kenapa kamu gembira kali? Aku tidak akan tinggal kelas, Mama. Loh, mamanya Anda bertanya, sejak kapan kau sekolah, anakku? Kau kan kelas 1 pun kagak. Itu ucapan Yesus. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel. Itu untuk Bani Israel. Akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada orang Israel yang sampai kepada Elohim tanpa melalui aku. Itu ucapan Yesus kepada orang-orang yang ada sezamannya, bukan kepada kalian. Pandainya bang, bukan. Saudara, Matius 15 nomor 24, aku diutus. Zuma ini aku bukannya diutus pandai, dia hanya kepada ini. Gantian dulu kita Sandro. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kalian domba hilang dari Israel? Hah? Zuma ini pembohong ini. Gantian dulu kita Sandro. Kalian domba yang hilang dari umat Israel? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Pertanyaan saya, apakah kalian ini domba hilang dari Israel? Kami Kristen ini, Juma, kami Kristen ini adalah Israel baru. Di mana dalilnya Israel baru di Bible? Silakan tunjukkan kepada saya. Israel baru alias non-Israel yang nyamar-nyamar Israel. Inilah yang dinubuatkan oleh Yesus. Waspadalah, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala buas. Dari buahnya, dari ajarannya kamu bisa melihat dia. Dari buah ajarannya, pengikutnya, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu adalah 4 buah tanda-tanda serigala yang nyamar seperti domba. Siapakah mereka? Kristen. Ingat Matius 5 nomor 10, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Silakan. Demikian tadi Muslimin. Perdebatan itu berlangsung ya, luar biasa, dan benar-benar lagi semua hebat, memang luar biasa ya, ketika mereka dihinakan ya, dengan tujuan ingin mempermalukan umat Islam, dengan tujuan ingin menghinakan umat Islam, menistakan umat Islam, ternyata malah sebatas balik, senjata makan tuan. Mereka sendirilah yang dipermalukan oleh kitab mereka. Nah, ini ketika kita berdebat dengan orang Kristen ya, lalu kita banyak belajar dari isi kitab mereka, maka kemenangan demi kemenangan itu akan selalu mengikuti kita. Maka dari itu perbanyaklah belajar, perbanyaklah membaca agar kita mempunyai literasi yang mumpuni ketika kita berdebat dengan orang-orang kafir.
karena memang sesungguhnya musuh orang-orang kafir itu, ya, musuh orang-orang kafir Kristen itu bukanlah siapa-siapa, melainkan isi kitabnya sendiri, melainkan kitabnya sendirilah yang akan mengalahkan mereka, kitabnya sendirilah yang akan mempermalukan mereka, kitabnya sendirilah yang akan menistakan mereka. Itu maksudnya. Maka dari itu, ketika kita berdebat dengan orang-orang Kristen, perbanyaklah literasi dengan membaca isi kitab mereka, sehingga ketika kita berdebat dengan mereka, maka kemenangan demi kemenangan itu akan menyertai, akan mengikuti, karena memang musuh utama orang-orang Kristen itu adalah isi kitab mereka sendiri, bukan manusia beragama lain, melainkan kitab suci mereka sendiri yang mereka anggap suci, buku yang mereka anggap itu suci, ya. Itulah yang akan mengalahkan mereka, itulah yang akan mempermalukan mereka. Itu. Maka dari itu perbanyaklah belajar agar kita mempunyai banyak literasi yang mumpuni. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi, Nabi Allah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma